Welcome ladies and gentlemen, selamat datang di Bible Circus boys and girls. Perhatikan, saya hari ini kedatangan tamu spesial. Seorang yang hamba Tuhan dari Israel, menyelamatkan bangsanya, seorang wanita. Wanita berjanggut, wah kita sambut Deborah. Wah, ada apa ini? Loh. Saya tidak berjanggut. Kok janggut? Adik-adik, saya kedatangan seorang nabi Deborah yang memimpin Israel yang rumornya itu berjanggut. Tidak pernah seumur hidup saya tidak berjanggut. Tapi menurut rumor itu dia punya janggut yang panjang, yang sangat luar biasa. Itu teman saya. Katanya wanita. Saya tidak pernah berjanggut. Oke, kalau gitu sayang sekali ya. Padahal saya udah nunggu-nunggu loh dari tadi loh. Tapi Deborah, saya dengar-dengar kamu sudah menyelamatkan bangsamu. Ya, itu benar. Tapi kamu suruh Panglima berperang kan? Bukan kamu yang perang kan? Ya, saya Namanya tuh siapa? Barak. Betul, Barak? Itu benar. Barak. Tapi Barak minta supaya kamu ikutan kan? Kamu latihan yang benar ya? Latihan yang benar. Mereka prajurit saya. Oh, saya kan suruh benar aja. Karena kurang benar ini latihannya ya. Ya udah. Gak usah cepat-cepat. Latihannya yang betul tapi. Barak tapi minta Anda untuk ikut dengan dia. Tentu saja berperang. saya ikut. Terus menang kan? Ya, itu benar. Tapi Tuhan itu udah bilang kalau nanti Barak yang akan mendapat kemuliaan, kamu nggak dapat apa-apa kayaknya ya, betul nggak? Ya, memang itu benar. Karena ya kemuliaan itu bukan kemuliaan sih. Kemenangan itu lebih tepatnya diberikan pada laki-laki. Oh gitu. Saat Laki-laki itu. tapi berjanggut. Kamu, Deborah berjanggut. Saya bukan berjanggut. Saya tidak pernah berjanggut. Tapi rumornya itu saya dengar Deborah itu punya janggut indah, agung, termulia sepanjang sejarah Israel, betul? Saya tidak pernah punya janggut. Ya, padahal sirkus ini kalau kedatangan wanita berjanggut kan lebih meriah gitu loh, adik-adik, betul nggak? Gimana dong ini? Jadi, Daripada itu, mendingan gini aja nih. iya. Bukankah lebih luar biasa bahwa Tuhan sudah memberikan karunia-Nya kepada kita? Karunia-Nya yang besar ya, oke, betul, ya, betul. Ya, bukankah lebih luar biasa juga kalau kita sudah diberikan karunia nih, kita memakai karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita nggak pernah ngambil kemuliaan Tuhan. Tidak Jadi boleh. kembalikan lagi kepada Tuhan. Oh, terus janggutnya tapi tetap ada kan janggut. Sudah saya katakan berapa kali saya tidak pernah punya janggut. Ya, tapi ada teman wanita yang berjanggut. Itu saya pikir-pikir dulu. Oh, janggutnya panjang seperti saya. Saya Anda berkumis tidak sih. punya janggut. Iya, tapi saya justru sedang mencari adik-adik. Kalau gitu saya harus mencari lagi kemana wanita yang berjanggut yang kalau nggak salah itu yang harus saya cari. Tamu yang luar biasa, yang katanya wanita berjanggut yang indah itu. Waduh, itu bagus buat sirkus saya nanti ya. Kalau gitu, Deborah, sekarang mau kemana nih? Saya mau pergi dulu ketemu Barak. Ketemu Barak? Iya. Mau perang lagi? Mungkin mau perang lagi sih. Oke, memimpin terus bangsa Israel. Harus. Oke, kalau gitu selamat bertugas. Terima kasih. Ya. Prajurit, ayo kita pulang, Yuk. Ikut pulang sama Nabi. Bye. Wah, adik-adik, ternyata Udah sini. tidak ada wanita berjanggut di Israel. Saya salah mengira. Tapi saya akan cari terus wanita berjanggut. Saya akan tampilkan di depan sirkus ini supaya menjadi sirkus yang luar biasa terkenal ya. Bible Circus akan kembali dengan tamu-tamu luar biasa selanjutnya dan Tuhan akan menunjukkan kehebatannya dengan menunjukkan orang-orang yang akan ditampilkan di Bible Circus ini yang akan membuat acara ini lebih amazing lagi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. I give you my heart, Lord. Setiap anak Aikid memberikan hati dan hidupnya buat Engkau. Haleluya. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I
Biarlah Roh Kudus beracara ya Bapa. Roh Kudus menjamah hati setiap kami, melawat setiap kehidupan anak-anak. Biarlah sungguh Tuhan, saat ini mereka membukakan hatinya buat Engkau, menyerahkan hidup dan hatinya hanya untuk Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa menggenggam kehidupan anak-anak Aigip sampai kapanpun. Biarlah hidup mereka hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu sirkus. Saat kita melihat pertunjukan sirkus, kita akan melihat semua keajaiban dan kehebatan yang akan membuat kita terkagum-kagum dan berkata, wow! Begitu juga ketika kita membaca Alkitab kita adik-adik. Kita juga akan dibuat terkagum dengan semua keajaiban dan kehebatan yang sudah Tuhan lakukan. Semua keajaiban itu akan membawa kita mengenal Tuhan Yesus, the greatest showman ever. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Daniel 4 ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Yuk kita baca sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 15, yaitu cerita tentang Deborah yang memimpin bangsa Israel dalam peperangan. Begini ceritanya. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabi perempuan, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah maju menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kadesh.
Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Haleluya! Adik-adik, kita semua pasti memiliki talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan. Ada yang pintar bermain musik, ada yang pandai merangkai kata-kata, ada juga yang hebat dalam berolahraga, dan yang lainnya. Itu semua adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan mau kita memakai talenta kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar 2 hal, supaya kita dapat memakai talenta kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama, activate your spiritual gift. Adik-adik, selain talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga memberikan spiritual gift atau karunia-karunia Roh Kudus kepada kita. Setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam dirinya. Dan bersama dengan Roh Kudus itu juga ada karunia-karunia roh yang juga Tuhan berikan. Karunia Roh Kudus itu adalah kemampuan-kemampuan ilahi yang Tuhan berikan untuk kita, supaya kita memakai karunia itu untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Karunia-karunia itu adalah karunia berkata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, dan karunia untuk mengadakan mujizat. Juga karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, tugas kita adalah mencari tahu, melatih, dan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani dan untuk membangun kerajaan Allah. Nah, yang kedua adik-adik, yaitu trust to God plan in our life. Adik-adik, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan mau memakai kita semua untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi Tuhan. Seperti Tuhan memakai Deborah untuk memimpin bangsa Israel mengalami kemenangan. Begitu juga kita ya adik-adik, Tuhan mau memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi Tuhan. Untuk itu, kita harus selalu percaya kepada rencana Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan bukan semau-maunya kita. Maka kita harus membaca Alkitab kita setiap hari supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dengan kita memakai karunia-karunia roh yang sudah Tuhan berikan di dalam pelayanan dan percaya pada rencananya di dalam kehidupan kita, kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi kemuliaan namanya. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Siapa ya? Pasti semua mau kan? Yuk kita kata-katakan bersama kakak. I want to trust God and use my spiritual gift to serve God. Yuk kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. I want to trust God and use my spiritual gift to serve God. Amen. Yes, good job adik-adik. Nah, sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menghubungkan kami semua pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati agar firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan agar kami bisa percaya dalam juru selamat-Mu. Kami bisa melaksanakan kehendak-kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Engkau katakan. Berkati juga Tuhan agar kami bisa menyalurkan
menyalurkan talentamu untuk dibagikan kepada jemaat. Berkati juga ya Tuhan, agar kami bisa selalu hidup dalam Roh Kudus. Dan berkati juga agar kami bisa hidup dalam Engkau ya Tuhan. Agar kami bisa belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi dan untuk melaksanakan kehendak Engkau lebih lanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran sirkus kita minggu ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.